karena cuacanya sekarang lagi panas ya. Jadi sekitar jam 2 sekarang kita akan cek ampernya guys. Nah, ini kabelnya ya. Nah, jadi kabel plusnya kita cek mendapat berapa ampere ya. Langsung kita tang ampere saja ya, seperti ini ya guys. Kita lihat ya, panasnya mulai cerah. Nah, ini bisa tembus ya kalau panas cerah seperti ini guys, 18,99. Nah, bisa sampai 19 ampere. Oke, sekarang kita catat ya, 19 ampere ya, 19,3 ampere. Kita cari voltnya dapat berapa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Jadi hari ini ya, kita akan sharing atau berbagi seputaran panel surya yang ada di belakang saya. Bagaimana cara mengukur arus atau wattnya. Jadi mendapat berapa watt dalam keadaan siang ini. Jadi tepatnya sekarang ya, jamnya jam setengah 2. Nah, jadi sebelum kita ukur berapa watt, susunan panel suryanya seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kiri juga ada 5 panel. Ini disusun 5S 2P. Jadi 5 seri lalu digabung di paralel. Jadi rumusannya, semakin banyak di seri mendapat voltmeternya lebih besar, ampernya tetap. Dan jika dibanyakin paralel, dia mendapat arus atau ampernya besar, voltasenya tetap. Jadi kebalikannya seperti itu. Ya, kita lihat alat-alatnya ya. Kita hanya memakai tang ampere khusus untuk DC ya. Nah, sama avometer. Jadi kita akan cek berapa ampere dan berapa watt. Jadi kita akan langsung cek di hari ini jam setengah 2 ya, yang cuacanya kadang bagus dan kadang mendung. Jadi pendapatan solar panel tuh menurut grafik ya, jadi ada terbentuk grafik. Kadang cuacanya tertutup awan, kadang cerah, jadi voltase dan ampere selalu bergrafik naik turun. Oke, lanjut aja, kita langsung cek untuk kabelnya ya. Nah, kabelnya ada di sini. Jadi kabel output ya. Nah, kabel outputnya di sebelah sini nih 2. Nah, itu naik ke atas. Nanti kita cek lagi solar panel yang ada di atas berapa watt atau berapa ampere. Ya, jadi ini ya. Kabel utamanya di sini. Ya. Dan di sini. Nah, ini jadi ada paralel sama serinya. Nah, ini 2, 1 dan 2. Ya, jadi kita cek mataharinya tidak ada ya, ketutup ya. Tutup awan tebal. Jadi sedikit mendung dan berapa dia menerima ya. Nah, jadi segini guys, 2,3 ampere. Jadi kecil sekali karena solar panelnya tertutup sinar matahari oleh awan. Nah, nanti kita akan cek lagi setelah ada sinar matahari, dia naik berapa ampere. Guys, jadi awannya ya masih tertutup ya.
mataharinya tertutup awan tebal, jadi belum bisa mengukur posisi ada sinar matahari. Ya guys, jadi mataharinya mulai terbuka lagi ya. Awan mendungnya sudah tergeser seperti ini. Kita lihat mendapat berapa ampere guys. Nah di sini ya, ampernya sekarang mencapai 9,7 ampere. Jadi hampir 10 ampere ya. Ini panasnya full, tidak tertutup awan mendung. Jadi kita akan hitung mendapat berapa volt, juga mendapat berapa watt hari ini di awan yang mendung dan cerah. Ya, jadi kita hitung voltnya ya. Sekarang mendapat 152 volt. Jadi 152 volt dengan sistem 5S 2P. Dan kita akan kalikan ampere, dia mendapat berapa watt. Jadi seperti ini guys. Ya, jadi cara hitungnya ya, untuk full panas ya seperti ini guys. Nah di sini ya kita lihat P sama dengan V kali I. Nah P-nya daya atau watt, V-nya tegangan atau volt, I-nya kuat arus atau ampere. Nah jadi seperti ini kita hitung. Tadi V-nya voltase 152 dan dikali ampernya mendapat 9,7 ampere. Berarti dapatnya 1474 watt guys. Dengan rangkaian 5S 2P. Solar panelnya yang 200 WP ada 4 lembar, 105 WP-nya, 150 WP-nya ada 6 lembar. Jadi seperti ini hasilnya setelah dihitung. Full panas di 1400 wattan. Tentunya yang tadi mendung 3,3 ampere pasti di bawah 1000 watt. Oke, kita lanjut lagi untuk menghitung yang bagian atasnya guys. Jadi tadi kita sudah menghitung yang di bawah ya, berapa watt, berapa ampere, berapa volt. Sekarang kita hitung yang solar panel di atas ini guys. Nah ini ada 5 solar panel, 500 WP per lembarnya guys. Jadi 3 di seri, 2 di seri, lalu di paralel. Kita akan hitung lagi mendapat berapa watt yang bagian atas ini, karena cuacanya sekarang lagi panas ya. Jadi sekitar jam 2 sekarang kita akan cek ampernya guys. Nah ini kabelnya ya. Nah jadi kabel plusnya kita cek mendapat berapa ampere ya. Langsung kita tang ampere saja ya, seperti ini ya guys. Jadi mendapat 17,6 ampere dari kabel plus solar panel. Oke, kita catat mendapat 17,5. Ya, kita lihat ya, panasnya mulai cerah. Nah, ini bisa tembus ya. Kalau panas cerah seperti ini guys, 18,99. Nah, bisa sampai 19 ampere. Oke, sekarang kita catat ya, 19 ampere ya, 19,3 ampere. Kita cari voltnya dapat berapa guys. Ya, kita lihat voltnya guys. Voltnya 94,3 volt ya. Jadi sudah kita connect plus minusnya ke avometer, mendapat 94 volt. Panasnya sudah bagus, ampere sudah dapat, volt sudah dapat. Oke, sekarang kita tulis 94 volt. Nah, tinggal kita kalikan mendapat berapa watt. Jadi seperti ini cara menghitungnya. Ya, jadi 94 kali 19 ya.
ketemu watt atau daya. Oke, kita langsung kalikan saja 94 volt kali 19 ampere. Ya, dapatnya seperti ini guys, 1786 watt. Jadi kita tulis pendapatnya 1786 watt. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi sudah dihitung solar panel yang di atas ini, dan kita akan jumlah dengan yang di bawah guys. Jadi kabel output utamanya ya, karena di bawah kita paralel dengan yang di atas ini. Jadi menjadi dua kabel outputnya. Dan kita hitung berapa ampere, berapa watt, karena panasnya juga masih mendukung seperti ini. Jadi kedua solar panel itu ya kita akan hitung. Nah, ini yang di atas. Kabelnya ada di pinggiran sini guys, turun ke bawah ya. Nah, ini MC4 nya, penggabungan atau paralelnya. Nah, sedangkan yang di bawah sini guys, nah kabelnya melintang itu yang dari bawah ke sini ke atas, digabung di sini. Kita akan cek, kita ukur juga mendapat berapa ampere ya. Jadi langsung saja kita cek. Ya, seperti ini guys. Nah, ini ya pendapatannya ya. Jadi 23 ampere, 7. Kita akan catat di sini. Jadi I-nya mendapat 24 ampere guys, 6. Ya, 24 ampere. Kita bulatkan saja. Tinggal voltasenya. Voltasenya dapat berapa kita ukur pakai tester. Nanti P-nya di sini atau daya berapa watt kita akan dapatkan. Ya, jadi cara mencari voltnya seperti ini, memakai avometer. Mendapat 96 volt guys, 96,2 volt ya. Seperti ini. Langsung kita catat saja 96,2. Oke, kita kalikan mendapat berapa watt. Ya, kita kalikan langsung ya. Jadi 96,2 volt kali 24, 96,2 96 volt kali 24. Kita bulatkan saja. Nah, mendapatnya segini guys, 2300 watt. Jadi 2304 watt. Nah, ini dia penggabungan dari solar panel yang di atas sama yang di bawah. Nah, di sini ya hasilnya aktual, jadi real. Kita akan compare dengan di MPPT. Biasanya MPPT mendapat berapa ampere dia tertulis. Nah, tinggal kita kalikan voltase juga. Jadi ampere kali voltase yang ada di MPPT ini, apakah mendekati atau sama atau berbeda. Tapi yang aktual yang di sini guys. Ya, langsung kita cek di MPPT guys. Jadi kita tadi ukur ya melalui solar panel di atas dan di bawah, lalu digabung sudah ketemu volt berapa, ampere berapa, watt berapa. Sekarang di MPPT ya kita akan hitung mendapatkan ya sekarang ya arus dari MPPT 24. Ini ya 26 ampere ya. Oke, kita catat dulu 26 ampere. Nah, ini seperti ini, V sama dengan V kali I ya, sama dengan P. Nah, daya
Jadi dia punya ampernya ya 26. Tinggal voltasenya berapa kita cek. Nah, di sini ya voltasenya ya 74 volt ya, 74 volt 26,6 volt. 74 volt 26,6, 74 volt 26,6 ampere. Nah, ini berarti kita akan mendapat, kita hitung seperti ini. Nah, berarti 74 dikali 26,6. Nah, dapat 1900 watt guys. Berarti 1924 watt. Nah, ini ya, jadi pendapatannya ya seperti ini, hasil dari MPPT. Nah, berarti selisihnya sedikit-sedikit ya guys, karena intensitas cahaya juga berubah-ubah, seperti ketutup awan, mendung, terang lagi, seperti itu. Kalau kita lihat di sini 1900 watt, yang kita hitung tadi 2300, seperti ini. Jadi ada perubahan sedikit-sedikit. Intinya sudah paham untuk cara hitungnya seperti ini. Oke, jadi sharing atau berbaginya ya sampai di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.